Ini Pak Ci suka banget ya tema-tema gini ya Bu. That's why he love Hendra Gunawan so much ya. Iya ya, ayah saya tuh senang karena beliau tuh dekat dengan rakyat. Oh, ya. Ya. Karena Pak Ci juga berasal dari rakyat. Ayah saya merasa ya, this is me lah. Melihat patung di belakang saya, Anda pasti tahu inilah karya dari All Master Indonesia, Hendra Gunawan, seorang seniman, pelukis, pematung, salah satu yang terbaik yang lahir dari Indonesia. Lukisan terakhirnya sudah laku sekitar 68 miliar. Dan kalau bicara tentang Hendra, kita harus masuk ke museum yang mengkoleksi. Ini adalah seorang idola saya, inspirasi saya, itu Pak Ciputra yang mengkoleksi lebih dari 100 karya Hendra Gunawan yang sekarang harganya ada masing-masing miliaran. Dan sebagian dari koleksi Pak Ci ya ada di Museum Ciputra di Artpreneur di gedung Jalan Satrio di Jakarta. Dan saya akan bertemu dengan putri tertua dari Pak Ci, yaitu Ibu Rina Ciputra yang ada di dalam. Hai Bu. Halo, selamat datang Pak. Terima kasih, suatu kehormatan. Akhirnya janjian ketemu juga ya. Iya, suatu kehormatan bisa menerima saya Pak yang terhormat di sini. Karena nggak gampang. Saya pikir ini pun museum dulu terbuka ya Bu ya. Dahulu sebelum pandemi. Kami buka secara umum. Nggak dibuka lagi? Kami merencanakan tahun ini Pak, ya. Pertengahan tahun ini. Jadi penggemar lukisan, terutama penggemar Hendra ya, sebentar lagi museum, namanya Museum Ciputra ya. Ya karena di sini hanya memajang karya-karya Hendra Gunawan. Sebelumnya berapa tahun yang lalu ada beberapa maestro lain yang karyanya dipajang di sini. Betul. Saya pikir lebih begitu ya. Jadi kita bisa fokus karena Hendra itu betul ya Bu, salah satu pelukis terbesar Indonesia ya. Ya, satu dari 5 pelukis terbesar di Indonesia. Ya, selain mungkin Raden Saleh pasti ya. Ada Afandi. Siapa lagi? Basuki Abdullah, Sujoyono ya. Ya, dan inilah salah satu. Iya, betul. Satu dari 5. Ibu hafal semua lukisan? Kurang lebih hafal kalau lihat gambarnya saya ingat ya. Kenapa Pak Ci suka banget dengan Hendra Ibu ya? Saya rasa pertama ayah saya tuh senang karena Hendra itu selalu menggambarkan topik-topik di masyarakat. Rakyat. Dan untuk ayah saya itu adalah penting buat seseorang itu selalu berhubungan, berkomunikasi dengan rakyat sekitarnya. Kedua, ayah saya menyenangi style daripada Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra tuh kalau melukis itu spontaneous. Ya, walaupun nggak berarti dia mempunyai gagasan pada saat itu, dia bisa memikirkan berhari-hari, berbulan-bulan apa yang dia menggambarkan. Tapi pada saat dia memutuskan mau menggambar apa, dia mungkin hanya perlu kembali ke lukisan yang sama, yang sebesarnya seperti ini, mungkin hanya 2-4 kali, and then finish. He didn't retouch, he didn't come back, and he didn't want to see it anymore. He knows exactly what he's doing, so he was dreaming about it. Ya, jadi semuanya itu dipikirkan dengan matang, divisualisasi di bayangan beliau, kemudian dia gambar. That's the way my father does. He like to think about it, to memikirkan secara matang, planning, terus pada waktu eksekusi akan sangat cepat lah. Ini menggambarkan perjuangan Pak Ci juga ya? Dalam berbisnis juga begitu Bu, up and down ya. Betul. Pernah rugi, pernah jatuh ya Bu, dalam kerisauan dan bangkit lagi. Betul. Pernah merasa menjadi orang susah, dalam tanda penting mungkin disepelekan, tidak dianggap, tidak dihargai. My father went through that process. Ibu mewarisin Pak Ci juga ya. Ini apa judul lukisannya Bu? Ini sebuah lukisan yang sangat menyentuh hati. Karena judulnya Pengorbanan Ibu. Pengorbanan Ibu? Iya, dimana bisa dilihat bahwa seorang ibu itu dalam karena kesempitan daripada ekonomi, dia harus ke pasar, dalam hal ini menjual ayam, tapi dia masih harus menggendong anaknya yang masih kecil. Dalam keadaan hujan ya? Terus masih ada ikutin serta oleh anaknya di belakang yang juga membawa daun pisang ikut supaya ibunya nggak hujanan. Ada seorang ibu di sini lagi, anak lagi yang lebih besar juga membantu dia bawain ayam dan sebagainya. Jadi inilah gambar ini sangat menyentuh karena di belakangnya juga bukan hanya ibu ini, banyak ibu-ibu lain juga dalam keadaan hujan deras berbondong-bondong harus ke pasar menjual ayam, dalam hal ikut menyambung kehidupan keluarganya. Itulah alasan kenapa lukisan ini
Ibu taruh ya di depan ya, That's right. menyambut para tamu. Ini ada hubungannya dengan waktu kami memakai Pak Uco sebagai kurator. Ya. Kurator. Apa kata beliau? Jadi dia pikir ini kan judulnya ini semua dari ayah saya. Ini. Itu kali judul daripada seluruh collection, judul dari pameran ini adalah Prisoner of Hope. Artinya even though you were in a very difficult situation, there is a hope in front of you. Jadi ibu-ibu ini artinya dalam keadaan kesulitan, dalam hal kejepitan ekonomi, tapi mereka tahu di ujung dari koridor itu ada kehidupan, ada harapan yang mereka tuh menunggu. Oleh sebab ini koleksi ini dinamakan Prisoner of Hope, dan ini lukisan ini dianggap mewakili daripada judul tersebut. Jadi walaupun kita dalam keadaan sulit, dalam kita sedang down, dalam keadaan barusan juga kena pandemik, tapi kita harus berharap bahwa badai ini akan berlalu. Tetap harus ada harapan. Iya. Oke, kita baca di sini. Ini Pengorbanan Ibu judulnya. Ya, judulnya Pengorbanan itu. 144 kali 289. Ini salah satu lukisan Hendra yang besar ya Bu ya? Ya ini 1,5 kali 3 meter lah kurang lebih. Baik, di sini ada tulisan seorang juga kurator top ya, penulis lukisan top, Agus Darmawan T. Iya. Ini adalah cerita tentang Hendra. Hendra lahir tahun 1918, jadi 5 tahun yang lalu, artinya 100 tahun Hendra Gunawan berkarya ya, hidup ya. Waktu ini dibuat. Waktu beliau 100 tahun. Dan di sini dikatakan beliau itu banyak sekali dapat pengakuan internasional dari Clare Holt ya, Cornell University menganggap beliau adalah pelukis yang betul-betul apa Bu ya, semangatnya kerakyatan betul ya. Dia saya rasa sudah diakui oleh banyak kurator di luar negeri bahwa pelukis yang berhasil memperlihatkan kehidupan masyarakat secara sangat baik. Sangat baik. Ya, karena selalu dia menceritakan apa yang terjadi di sekitarnya, kerakyatan lah begitu. Kita lanjut, ini lukisan lucu nih Bu ya. Judulnya Cicak. Iya. Itu cicaknya di sana? Jangan dipanggang juga cicak. Jadi ini kehidupan rakyat ini masih zaman perang Pak. Any protein that you can find that help you to survive, they will do it. So the children actually literally eating cicak yang dibakar dulu sebelum. Jadi Hendra itu dulu dekat sekali dengan perjuangan, termasuk beliau dekat sekali dengan Bung Karno ya Bu ya, dengan Bung Karno, dan pada saat perjuangan kita merebut kemerdekaan beliau hadir di situ mengabadikan. Pada saat kita merdeka pun Hendra diminta oleh Bung Karno untuk membuat poster-poster menggelorakan perjuangan karena waktu itu Belanda masih nggak mau kalah. Wah, ini berikutnya ngamen ular. Iya, betul. Oke. Mencari uang Pak. Mencari uang. Jadi kita jarang ya melihat yang melakukan pertunjukan dengan ular seorang wanita. Pada zaman itu wanita pun turun tangan Pak. Mencari nafkah. Yes. Ya. Dan ini sesuatu yang kalau kita nggak melihat di sebuah painting kita kan nggak tahu bahwa inilah yang dilakukan oleh para wanita. Jadi memang seperti yang tadi Bapak sudah lihat atau sudah dengar ya, memang di sini diperlihatkan kehebatan daripada sosok wanita lah. Dan ini putranya Bu ya, ini megang betul. Tempat gitu untuk supaya kalau orang mau ngasih uang ke sana. Betul. Perjuangan hidup. Iya. Tapi Hendra ya Bu ya, tetap wanita dengan berdada penuh gitu ya. Iya. Semangat ya, keren. Oke, kita ke sini Bu, ke sini ya kali. Iya. Oke, ayo sini. Wih, pemandangan danau. Iya. Ini barangkali Hendra di awal-awal ya Bu ya, banyak. Dulu kan mengawali diri dengan menggambar pemandangan Hendra ya Bu ya? Betul. Nah, ini tahun berapa Bu? Ini tahun 1974. Ini beliau sudah dalam penjara Pak. Ya, jadi lukisan-lukisan yang warnanya seperti begini, hidup ya, ceria. Yang colorful itu justru waktu beliau di penjara? That's right. After dia bertemu dengan istri keduanya. Nuraini. Yes. Jadi udah mulai hafal saya, dibisikin sama Ibu. Iya. Jadi Hendra itu dipenjarakan ya. Jadi waktu itu ada beberapa perkumpulan dan beliau tergabung dalam Lekra. Ya, yang dekat sekali dengan Bung Karno. Kita dulu waktu itu ya ada masalah ideologi dan beliau ditangkap dari tahun 65 sampai 18 tahun. Sampai tahun 83 baru dilepaskan. Jadi kalau tahun 74 ini dibuat beliau pada saat di penjara. Betul. Dan justru kata Bu Rina pada saat di penjara itulah ya Hendra melukisnya lebih colorful. Mungkin lagi jatuh hati kali ya Bu ya.
Ya, mau senang lah maksudnya. Lagi-lagi senang dia maksudnya. Bukannya kalau yang dilukis di penjara ada tulisan Kawi ya Bu ya? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Kawi itu Kebonwaru, itu nama penjaranya? Betul, itu nama penjara di Bandung Pak. Oke, ini kita lihat, ini 80 juga masih di penjara. Mekutu 2. Jadi Hendra. Banyak yang digambarkan oleh Pak Hendra, walaupun beliau itu sudah dalam penjara, tapi beliau bisa mengingat hal-hal yang beliau lihat waktu beliau itu masih bebas. Imajinasi. Imajinasi, yes, pure imajinasi. Because saya rasa dia nggak mungkin pernah meninggalkan dia punya penjara. Dan dia memang kan mempunyai profesi lain. Dia bisa menari, dia bisa main golek, dia senang melihat ikan-ikan kalau dia lagi jalan-jalan, lihat pemandangan. Jadi memang dia punya kesukaan banyak dan dia punya keterampilan tuh luas. Jadi dia itu mengingat-ingat dari dia punya ingatan Pak waktu dia di penjara. Walaupun dominan memang lukisan beliau itu objeknya perempuan ya. Perempuan dengan perjuangannya sebagai ibu. Banyak dia. Ini Mekutu. Mekutu itu ternyata mencari kutu ya Bu? Yes, betul Pak. Mencari kutu. Iya. Itu aktivitas rakyat banget zaman dulu. Betul. Oke, ini ikan mas. Ibu bilang beliau juga senang dengan ikan. Beliau sangat suka. 75. Ini tahun 75. Juga masih beliau di dalam nih. Dia tuh senang sekali melihat ikan ya, karena apalagi waktu dia masih masih kecil ya, dia kan dilahirkan dari seorang keluarga ningrat ya. Keluarga bangsawan. Jadi banyak mendapatkan kesempatan lah jalan-jalan melihat macam-macam ikan, dan dia selalu senang melihat ikan karena dia hampir mengetahui, katanya dia hampir 100 macam ikan lah. So di sini tuh bisa mengingat kembali apa yang dia lihat dan dia gambarkan dalam bentuk-bentuk yang sangat menarik. Kita tuh dari jauh ketawa ini Hendra dengan permainan warnanya ya, colorful, perempuan berdada penuh monyong ya, Bu ya. Rata-rata pakai kebaya dan tema lukisannya yang lebih menjadi kelebihan dari atau ciri khas dari. Ada satu hal yang saya rasa kita perlu hargai dia sebagai seorang maestro. Dia nggak pernah membuat duplikat daripada lukisannya. Artinya seperti ini nggak mungkin mendapatkan lukisan yang oleh dia yang mirip seperti ini. Hampir tidak pernah. Only one of a kind. Tidak seperti, mohon maaf, maestro-maestro yang lain atau lukisan lain ya. Kalau laku dia duplikasi. Not him. Ada satu lukisan yang judulnya Aku Tidak Mandi Selama 12 tahun. Itu memang ada 2 buah. Ada 2 buah yang dia buat. Tapi kalau yang lain, nggak akan pernah. Yang mirip-mirip juga enggak lah. Begitu. Bu, Pak Ci mengkoleksi berapa? 100 lebih ya? Kurang lebih, ya 100 lebih Pak. Dari berapa ya? Ada Ibu barangkali tahu nggak angkanya? Mungkin 100 dari sekian ratus karya Hendra? Kita nggak pernah tahu total. Yang ada di luar? Di luar, tapi saya tidak bisa sampaikan karena banyak lukisan beliau yang waktu itu ada pernah terjadi kebakaran di Bandung sehingga boleh bilang hampir semua habis, dan ada satu waktu kan nama beliau itu orang sebut saja juga tidak berani. Jadi saya rasa sih mungkin nggak lebih dari 1000. Nggak lebih dari 1000? Saya rasa nggak lebih dari 1000 yang masih ada lah. Oke, dan Ibu tahu yang beredar palsunya banyak banget sekarang. Oh ya. Aduh ya. Indonesia gitu Bu. Digigit kepiting 70. Iya. Tahun 70. Ini juga dibuat semasa beliau masih di penjara. Di penjara. Iya. Dan seperti Bapak lihat ya, ini kan the spontaneous of the fingers ya. The way he does his batik dan mukanya itu. Jadi mukanya Indonesia banget ya. Actually it's not easy to copy, but some people still try to do it. But they cannot get it. They cannot get. I mean, you can really see it. Di sini nggak ada signature ya Bu ya. Tapi kita tahu nih Hendra. Ya. Atau kita nggak dapat signature-nya. Ini ada di sini mungkin kayak hapus-hapus kayak semacam inisial lah gitu. Mungkin ada sedikit sini mungkin di bawah frame lah. Kayak kebaya, kayak kita. Baik. Oh, ternyata Pak Ci pernah membuat beberapa buku ya Bu ya? Membuat 2 buku. Iya. Ini dibuat waktu ulang tahun Pak Ciputra yang ke-60 dan ini kami membuat second edition kurang lebih 6 tahun yang lalu. Dalamnya sama koleksinya? Sama, tetapi yang sini kami masukkan beberapa hasil koleksi daripada kolektor lain. Di sini ini full pure belong to us. Hendra Gunawan. Iya. Ini Hendra banget ini.
Tahun 70 ikan untuk ibunda. Iya. Ya Ibu Rina bilang tadi, beliau sangat suka menggambar ikan dan ini adalah lagi-lagi momen yang sangat merayat ya Bu ya. Iya, keluarga ya, keluarga orang bawah ya. Betul. Petani, nelayan. Pulang mancing, bawa ikan untuk dimasak di rumah. Oke, ini berebut topeng. Iya. 2 anak kecil berebut topeng. But is something sehari-hari banget ya? Iya, betul. Humanist ya. Humanist. Which is what we need lah. We need to really see what is happening around us. Oke. Tahun 73. Ini lagi adalah fighting for the mask. Udah. Ini apa lagi nih? Ini apa? Menyusui. Jadi they all have some activities. Which is apa ya, menarik ya dianggap sebagai sebuah topik. Ini kan juga semua kegiatan ibu-ibu ya yang di kampung lah pada waktu suami pergi ke sawah ya. Apa pakaian sudah dicuci, belum kering, sambil menunggu pakaian kering ya. Apa mereka bercanda dan melakukan pekerjaan nih. Ini pulang pasar. Pulang pasar ya. Beli ayam lah ya. Jadi kalau kita lihat ini kurun waktunya memang tahun-tahun beliau di penjara semua. Ya, ini ada betul. Ini kalau teman-teman lihat ada tulisan KW. Iya, kalau ini dia ada tulis. KW ini dia tulis kalau dilukis pada saat beliau di penjara ya, karena terlibat aktivitas di Lekra. Kita ajaran lagi Bu. Wow, ini besar sekali nih Bu. Ini salah satu lukisan yang terbesar. Dan mempunyai makna yang sangat besar. Oke. Judulnya Arjuna Menyusui. Jadi pada saat itu ada kelompok teater yang memang di desa-desa. Kelompok teater bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk lakon ini mereka memang ada sosok seorang Arjuna. Dan Arjuna itu dari karakter-karakter lain. Untuk sosok Arjuna, mereka memerlukan satu orang yang halus, putih, lembut, tangannya lentik gitu. Jadi terpaksa yang menjadi peran utama harus wanita. Nah, jadi sewaktu dia selesai melakukan pertunjukan dan dalam keadaan istirahat, dia masih harus terus melakukan tugas utamanya, itu pada saat ini dia harus menyusui bayinya yang masih kecil. Ini dia Arjuna. Ya, betul. Jadi dia melakukan tugas pekerjaan dia harus cari uang. Dia keliling dengan teman-temannya, tapi pada saat tertentu ya dia harus berhenti untuk menyusui anaknya karena itu tugas dia sebagai panggilan sebagai seorang ibu. Jadi it's a very good story lah about a woman ngerayat banget ya Bu ya. Betul-betul harus mensupport kehidupan keluarganya, tapi dia tidak lupa bahwa dia juga tetap harus melakukan pekerjaan lain di mana tidak ada orang lain yang bisa melakukan menyusui anaknya kecuali ibunya kan. Jadi it's a very lovely tema lah begitu. Anak-anak yang lain ada di bawah ya. Iya, betul-betul. Ada yang nangis, ada yang tidur. Wow, kali ini apa? Sketsa ya Bu ya? Iya. Kami ada sekitar 40 sketsa. 40 sketsa. Ada sebagian yang kami ini disebut dengan sketsa teman-teman ya. Dan sketsa selalu merupakan awal daripada sebuah lukisan. Beliau akan membuat beberapa buah sketsa, terus kemudian kalau sudah mulai matang, baru kemudian dibuat itu menjadi sebuah lukisan. Oke, ini adalah mandi. Wanita mencuci dan mandi. Iya. Ya ini ya betul-betul yang mungkin masih terlihat di pedalaman ya, di mana, I mean they are very happy, okay? They joke, they share their story, they share, their problems. Which is, I mean, something that actually they have a happy life, okay? Ya terlepas daripada kesederhanaan ya, they have a happy life. They have friends, they still spend time with the family, dengan anak-anak. Bermain-main ya. Sesuatu yang di kota besar kadang-kadang susah untuk kita dapatkan. Jadi Pak Ci suka banget ya tema-tema gini ya Bu. That's why he loves Hendra Gunawan so much ya. Iya. Basically he likes, prinsipnya ayah saya tuh senang karena beliau tuh dekat dengan rakyat. Ya. Karena Pak Ci juga berasal dari rakyat. Ayah saya merasa this is me lah. Ya. Pak Ci itu dari Sulawesi. Lahir di Parigi, tapi besar di Gorontalo. Sulawesi Tengah ya Bu ya? Ya. Parigi itu dekat Palu. Dekat Palu. Iya. Dekat perjuangannya Palu. kita bisa banyak baca ya tentang Pak Ci.
Oke, dan ini adalah mandi di pancuran. Iya, ini sama lah, temanya sama ya, maksudnya. Oke. They are very happy, play under the water. Ya. Dan jadi waktu itu belum ada handphone. Ini semuanya sama Pak. Empat. Ini kurang lebih empat-empatnya sama Pak. Jadi berhubungan dengan mandi, mandi di pancuran, keramas. Ini just have a jolly good time. All woman gitu. Iya benar-benar. Ya, wanita mandi, keramas. Keramas. Oke, kemana lagi kita Bu? Bisa ke kiri Pak. Kiri ya, kiri. Masih besar lukis apa? Berapa luas museum ini Bu? Kurang lebih 600 meter persegi Pak. Oh, berapa koleksi? Yang kami tampilkan di sini 31 lukisan dan 19 sketsa. Bu Rin, ini replika dari based on lukisan atau memang karya Hendra ini? Bukan. Jadi ayah saya kerjasama dengan seorang pematu namanya Munir Pamuncak dari Astri juga. Jadi ayah saya dengan bantuan Pak Munir merubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. 3 dimensi. Jadi ini sebetulnya. Tapi lukisan aslinya ada kan? Kami punya lukisan aslinya karena memang kami punya hak cipta dari semua lukisan yang kami punya. Hak cipta dan untuk itu boleh diapain aja hak itu? Yes. Kita membeli kan dari keluarganya. Ada kontroversi ya, orang gimana nih seorang Ciputra membuat karya itu dari ini, apakah sudah izin? Jadi sudah, kami membeli hak cipta dari keluarga secara total, dari semua yang kita miliki. Ya. Jadi ini jelas karena kalau Anda lihat di propertinya Ciputra, beliau juga yang pegang itu di banyak, hotel ya, di mall itu banyak sekali. Dan replika-replika lukisan Hendra juga banyak sekali. Ya, memang terus terang memang aslinya hanya ada di sini. Semua yang di luar gedung ini bukan asli. Ya tidak mungkin ya saya. Colong orang lah. Ya. Asuransi juga nggak kebayar Pak. Anda tahu ya lukisan Hendra itu udah mencapai 68 miliar ya, yang itu yang lelang terakhir yang di Hong Kong ya Bu ya, Sotheby ya. Iya, Sotheby. Itu kalau nggak salah tentang Ali Sadikin ya. Betul. Ya, lukisan tentang Ali Sadikin karya Hendra. Betul. Ya, itu laku sekitar plus 70 premium, 70 miliar. Pajak segala macam hampir 70 miliar. Ya, betul. Jadi ini salah satu yang termahal ya setelah Raden Saleh saya pikir ya Bu. Betul. Raden Saleh kemarin sekitar 150 miliar ya. Berburu banteng kalau nggak salah. Benar. Kalau ini kira-kira berapa nih? Ini yang saya kasih lihat ini juga ada 2 buah tadi saya. Oh, yang ini yang ada 2? Enggak, yang tidak mandi 12 jam. Tapi ini ada 2 juga. Jadi judulnya Aku dan Istriku di Lonceng. Ada 2 lukisan ya? Ya, jadi begini, di penjara itu kalau orang jenguk kan ada batas waktunya. Jadi istrinya tuh sedang datang ke dia, ada bunyi lonceng pertama, sudah mulai ada tanda-tanda bahwa time is almost up. Jadi pada waktu teng bunyi kedua, dia akan peluk erat-erat istrinya karena istrinya harus meninggalkan Oh, jadi ini potret dirinya beliau ya? Betul. Istri ya? Nah, ini dia lukis. Dan lukisan ini ada 2, satu di sini, satu milik Taman Ismail Marzuki. Ya, is a very touching and melancholic lah gitu. Karmini, nama istri beliau adalah Karmini. Ya, ini istri pertamanya. Istri pertama. Because istri kedua inside. Yeah, so the inside can be stay very long. The first one can only visit him once a while. Nah, tapi justru pengorbanan istri pertamanya itu sangat besar pada waktu di penjara. Karena apa? Istri pertamanya yang bantu belikan kanvas, belikan cat, di mana uangnya dia dapat dari hasil penjualan lukisan Pak Hendra. Jadi dia yang bondong-bondong keluar, digulung waktu itu, pindah dari satu rumah ke rumah lain, menjajakan lukisan Pak Hendra. Kalau ada yang terjual, uangnya dia beliin kanvas, dan dia belikan cat untuk supply ke dalam lagi. Actually it was the first wife. Yeah. That actually really support him. Whatever he does inside, I'm still supporting you. Jadi kalau boleh saya omongin Bu, Hendra itu ternyata di penjara dia jatuh cinta ya Bu ya? Betul, dia ketemu dengan seorang yang juga yang di penjara. Ya, betul. Karena aktivitas yang sama. Namanya Nuraini. Nuraini, ya. Masih hidup. Masih hidup sampai sekarang? Ya, Ibu Nuraini masih hidup. Salam Bu. Dan juga bisa melukis juga. Bisa melukis juga? Ya, karena beliau juga pelukis ya? Iya, dia juga seorang pelukis. Masih hidup. Luar biasa. Oke. Wow, saya di Kejauhan melihat lukisan, mungkin lukisan Hendra terbesar ya? Tapi sebelum ke sana kita sebut. 12 tahun tidak mandi. Iya, ini yang tadi saya sebutkan Bapak. Jadi dia juga menggambarkan waktu dalam penjara
Ya ini seperti Bapak bisa lihat, dia juga maaf ya Ji ya, ini juga makan cecak. Karena beliau makan cecak ya. Iya, dia makan cecak. Ada kucing yang mencoba mendapatkan, mungkin saya pikir pada saat dia bilang, jangan ini makanan saya, kamu kan bisa keluar dari sel, bisa cari makanan, saya nggak bisa cari makanan, jadi ada penggorengan, dia bisa masak. Nih, beliau tuh potret diri nih, ya, self portrait. Sangat ini ya, sangat kehidupan sehari-hari. Pulang mancing. Iya. Ini sebelum di penjara nih Bu. Iya ini agak buram ya warnanya betul, Bu ya. Gelam, agak buram. Agak gelam. Justru di penjara beliau lebih bright. Betul. Mungkin dia lebih happy di sana. Lebih bisa berkarya. Ya, kalau sebelum di penjara kan dia berjuang, berkeliling, bergerilya ya malah. Itu satu hal yang saya rasa patut kita angkat topi ya, bahwa seseorang yang dalam penjara masih mempunyai harapan hidup dan bergembira. Makanya itu prisoner of hope tadi. Iya, bayangin ya. Maksudnya orang lain kan kalau dalam penjara gitu, bisa down, mungkin juga dapat serangan jantung, tapi beliau tidak. Dia masih berpikir bahwa oke, one day I will go out and sebetulnya saya tidak bersalah gitu. Kamu bayangin dalam kurun waktu yang segitu lama bisa menghasilkan karya-karya yang sangat bagus walaupun dalam penjara. Karena itu bukan tindakan kriminal, kan cuma perbedaan pandangan hidup aja ya sebenarnya. Iya. Tapi saya dengar waktu beliau di dalam, beliau juga nggak di-treat betul-betul sebagai itu. Dia tuh bisa mengajar murid-murid untuk melukis lagi gitu. Ya, Bu ya. Iya. Oke. Aing Dasamuka. Sudah banget ini mah. Iya benar. 79. Udah mulai colorful juga di dalam. Iya betul. Jadi di sini kan ada Aing Dasamuka. Artinya kan 10 muka, 10 muka. Jadi ini ada macam-macam. Kalau ada yang bentuk ular, ada yang bentuk burung, ada yang buaya, anjing, ada buaya. Jadi kan 10 muka. Jadi ini ada apa? Ada babi ya. Babi. Terus ada krokodil ya. Jadi ada kambing. Jadi yang ini kan dansa ya, dengan punya 10 muka lah gitu. Betul-betul Sunda Pak. Interpretasinya tuh Bu ya, karena pengertian Dasamuka di wayang kan beda banget. Betul. Oke, ini dia nih, saya udah nggak sabar. Diponegoro terluka tahun 82. Wih, hampir 5 meter ya Bu? Betul, ini lukisan beliau yang terbesar, ukurannya 3 kali 5 meter. Ya. Dan beliau lakukan ini sesudah beliau keluar dari penjara tahun 82. Tahun 82? Enggak, 1 tahun sebelum keluar dari penjara. 1 tahun kan beliau keluar 84 ya? Meninggal tahun 83. Ini dia lakukan sudah di luar penjara Pak. Keren banget ya. Keren banget. Jadi tema Diponegoro juga diangkat oleh Raden Saleh ya Bu ya? Betul. Ya. Jadi kita sampai sekarang belum tahu kenapa lukisan ini tidak diselesaikan oleh beliau. Tapi dilakukan sesudah beliau keluar dari penjara Pak. Kan masuk penjara tahun 65, keluar tahun 78 Pak. Tahun 78? Keluar di penjara. Nah 83 meninggal dunia. 13 tahun ya di penjara ya? 13 tahun. Bukan 18 tahun, 13 tahun penjara. Dan ini muka beliau nih, ini muka Hendra. Iya. Ada beberapa lukisan dia suka selipkan nama muka dia. Itu sama seperti Raden Saleh ya. Karya-karya Raden Saleh kadang-kadang orangnya dia semua, termasuk yang penangkapan di Diponegoro itu kalau nggak salah ada 3-4 ada muka Raden dia. Salehnya. Ya, betul. Termasuk yang berburu banteng itu adalah potret diri beliau sendiri. Iya. Ternyata ini tidak dilakukan oleh Raden Saleh sendiri ya. Iya, dia bayangin kan ada company ya. Iya. Yang menginjak-injak jadi dia keinjak-injak. Company lah begitu. Jadi kalau mau lihat lukisan ini, ayo ke Museum Raden Saleh di gedung Ciputra Artpreneur ya, di kompleksnya namanya Ciputra Artpreneur, Jalan Dr. Satrio. Jalan Dr. Satrio. Iya. Insya Allah sebentar lagi akan dibuka untuk umum. Kemana kita Bu? Balik ke sana? Iya, sebelah kiri masih ada Pak. Sebelah kiri masih ada? Iya. Ini ada satu pertunjukan yang menarik, kita mencoba membuat hologram. Boleh? Hologram, silakan Boleh ditayangin? Boleh. Ya. Ini cerita mengenai Pak Hendra waktu beliau di penjara. Oh, ikan-ikan. Jadi di sini ya, teman-teman, tidak hanya lukisan. Dicoba untuk supaya milenial lebih suka ya, dibuat model kayak gini ya. Dibuat hologram. Dibuat hologram. Mengenai kisah hidupnya.
Oke, baik. Oke, kita lanjut. Iya, iya. Ini apa? Bunga Muara. Ya, happy daripada sebuah keluarga ya. Ini udah keluar ya Bu ya? Kalau 79 artinya ya? Sudah, kan sudah. keluar 78 Enggak. Ini keluar tahun, iya sudah di luar. Sudah. Nah, ini sudah di luar. Bunga Muara. Jadi apa? Lukisan ini Bunga Muara, sama lukisan ini apa? Sama satu lagi? Menyisir. Bukan, satu lukisan lagi. Sambil menyusui ya. Itu dibuat dalam satu patung, nggak ada di sini. Oh, dibuat jadi patung ya? Oke. Ini 80 juga ada di luar. Udah happy banget lah ya. Ini masih di dalam Pak, kalau Bapak bisa lihat. Tahun mencuci 54 sebelum masuk ya. lah Ibu. 54 kan masih sangat dahulu ya. Dahulu. Ini coraknya masih kayak gini Pak. Masih berbeda ya. Masih dark gitu ya. Ya apa? Ya tidak warna-warnanya. Tidak warna ya. Warna tapi nggak keluar. Garis-garisnya tuh masih masih buram ya. Baru habis dalam keadaan perang ya. Ya, ini dalam keadaan perang betul 54. Jadi sekali lagi beliau adalah pejuang ya. Ikut angkat senjata juga saya dengar. Iya, ikut. Ya. Ikut membantu. Dalam hidupnya sih dia melakukan banyak hal ya, dari ngamen sebagai pemain wayang sampai kemudian bantu di dapur dan segala macam. He does it all lah in order to survive lah. Tadi menarik juga ya Bu, dia selama di penjara dia belikan makanan, obat-obatan untuk membantu dia punya rekan narapidana yang lain. Karena dia punya penghasilan dari jual lukisan yang dititipkan di ibu istri pertamanya tadi ya. Betul. Jadi memang he's born to be a giver lah. Ya, ini kita lihat ya. Memikirkan. Beliau ada di penjara sampai 78 tanpa proses peradilan. Ya zaman dulu ya. Oke. Ini timeline dari beliau, mungkin kita nggak perlu ya Bu ya. Betul. Kita ke sana kali. Ya, balik. Ini belum ya? Ini belum Pak, yang sebelah kiri. Ini yang satu-satunya foto yang saya suka banget ini Bu. Dengan Pak Ali Sadikin. Ini ya? Ini judulnya Keluarga Insinyur Ciputra dan Ali Sadikin. It's the only photo. Ayah saya nggak pernah memikirkan untuk keluarganya. Cuman satu-satunya foto yang ada foto ayah saya dengan ibu saya dengan dua anaknya sama adik-adik saya. We never make any family photos. Bu Rina nggak ada di sini? Nggak ada, ini bulan saya lagi di luar, sudah sekolah di luar negeri. Ibu kan putri pertama kan? Oh Ibu masih di luar negeri waktu itu? Saya waktu itu ada di New Zealand. Ya, Pak Ci itu dulu waktu beliau Enggak, ini saya ada di Amerika Pak. Ini di Amerika ya? Karena dilakukannya kan tahun 80. Nah, ada di Amerika. Kita tahu Pak Ci itu ada di PT Pembangunan Jaya Ancol ya Bu ya? Betul. Beliau bekerja di situ berapa tahun? Ayah saya di sana ya sampai akhir hayatnya ayah saya masih di situ jadi komisaris utama, tapi kurang lebih ayah saya situ dari tahun 61 lebih Pak. 45 tahun lah adalah. Dan terakhir ada saham dikit ya Bu katanya? Sampai sekarang kami masih saham. Dikit atau banyak? Sedikit lah Pak, sedikit lah. Habis itu beliau bertemu dengan Sudono Salim yang membuat Metropolitan apa? Bantu Metropolitan Development. Yang bangun Pondok Indah. Jadi itu adalah proyek-proyeknya Pak Ci. Nanti kita akan bahas. Ini sebagai pengusaha beliau luar biasa ya. Jadi ayah saya tuh bangun 3 grup. Pertama tahun 1961 bangun Pembangunan Jaya itu dengan Pemda DKI dengan Bapak Hasimning dengan Bapak Desaat sebagai pemilik saham utama. Terus tahun 1971 ayah saya bangun Metropolitan Development Pondok Indah dengan 6 partner, di mana Metropolitan Development kemudian kerjasama dengan Pondok Indah. Biar teman-teman tahu juga siapa aja Bu yang 6 partnernya Pak Ci? Kalau waktu di Pembangunan Jaya kan Dasaat Pemda yang paling besar Pemda ya. Pemda besar, kemudian ada Pak Dasaat dan ada Pak Hasimning. Oke. Nah, jadi 2 itu sama dengan ayah saya dan juga Pemda. Kalau di MD Metropolitan Development itu ayah saya ada 6 partner, semuanya sudah mendiang sekarang. Jadi di situ ada Pak Budi Kusuma. Pak Sudwi di situ ya Pak? Bukan. Kalau Pak Dwi Karmono dari Pondok Indah Group. Pondok Indah Group. Jadi ada Pak Budi Brasali, Pak Ismail Sofyan, ada Pak Budi Kusuma, ada. Semua sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada lah. Yang utama Pak Budi Brasali sama Pak Sukrisman.
sama Pak Ismail Sofyan. Terus yang ketiga apa yang didirikan? Yang ketiga adalah Grup Ciputra, Pak. Grup Didirikan Ciputra. tahun 1981. Ini bangunnya Jadi sampai kami dianggap sebagai shareholder, tapi ayah dan ibu saya pemegang saham utama. Jadi ada bangun sampai ke Vietnam, sampai ke ini. Ya itu udah Grup Ciputra, Pak. Iya. Kita lihat ya, kalau Ciputra udah bangun perumahan, udah jaminan mutu lah ya. Ada mall, ada hotel ya Bu ya? Iya, semualah kita kan bangun integrated city. Termasuk Pak. Ini, saya pikir ini saya pikir proyek idealis lah. Pak Ci, saya waktu Pak Ci membangun ini ya, Grup Ciputra Group bangun, saya bilang ini grup idealis. Bikin museum, wah kalau hitung-hitungan komersialnya nggak ada lah. Ya ini museum berada di sebuah kompleks yang kami namakan Ciputra Art Benar. Di sini ada teater untuk 1.150 orang, kemudian ada galeri 1.600 orang dan museum. Ya memang terus terang kalau hitung dari return of investment ya nggak mungkin. Negatif. Iya. Termasuk gedung pertunjukannya, saya pernah pakai lah ya. Iya, kita lagi menunggu lagi Pak, kapan Bapak pakai lagi Pak. Wah jadi ini ya, teman-teman sekarang kan band lagi banyak nih, pertunjukan-pertunjukan. Saya kemarin nonton Candidates ya Bu ya. Iya. Keren banget Candidates, kita lihat kayak Broadway ya. Cuma di sini saya pikir yang sangat ideal untuk dilakukan. Ya jadi saya lagi kepikir nih Bu, jadi dengan partner saya mungkin mau bikin apa lagi. Ayo Pak, jadi beliau sangat membantu. Kita bicara. Saya tahu waktu Candidates Ibu kan, aduh nggak komersial sama sekali ya saya dengar. Tidak, tapi we make break even. Ya. Break even. Kita break even. Beliau turun langsung. Biar karena kecintaan ini sangat luar biasa. Dan kita akan rerun Candidates. Kita akan rerun bulan September. Kalau waktu itu hanya 4 show, untuk rerun bulan September saya mau mencoba sebagai production lokal yang bisa melakukan pertunjukan selama 12 kali. Tentu Laskar Pelangi pernah lakukan, itu hampir 1,5 bulan. Tapi kali ini saya mau melakukan Candidates selama 12 kali dibagi dalam 3 weekend. 3 weekend. Jadi Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Jadi saya minta support daripada Bapak supaya Candidates ini bisa lebih dikenal oleh halayak umum, dan tujuan saya satu waktu Candidates saya mau bawa ke luar negeri Pak. Sangat layak. Ya, saya sudah jadi co-producer, jadi itu tugas saya untuk membawa itu ke luar negeri. Saya siap bantu Bu kalau diperlukan. Jadi saya udah nonton Candidates, ini persembahan dari Eki Dance, satu kelompok tari ya yang keren banget. Ya ini pasangan gitu yang membuat ini keren banget, penuh dengan dedikasi ya. Kita harus nonton. Wah, malu ya kota seperti Jakarta kita tidak punya pertunjukan seperti itu. Masa kalau turis datang ke Jakarta datangnya ke mall Bu. Kalau mau ke mall mau Ciputra aja untung, juga. Untung nggak ke Mangga 2. Oke, nelayan Madura, oke. Iya, ini juga kerakyatan sekali. Kerakyatan sekali. Iya. Jadi kita ada garis penghubungnya ya. Keluarga bahagia. Ini beliau udah keluar juga nih. Iya. Bu, kalau kita lihat signature itu tidak juga seragam ya. Kadang-kadang begini ya. Kayak ditulis dengan ragu-ragu gitu. Ya sampai saat ini sih artinya terus terang masalah tanda tangan kami nggak kutak-kutik terlalu banyak, tapi yang kami lihat sebenarnya hasil karya lah. Dari hasil karya itu sudah bisa dilihat apakah itu otentik atau tidak lah gitu. Dulu Pak Ci dengan Hendra Gunawan ketemu ya Bu ya? Ayah saya bertemu sebetulnya waktu beliau keluar dari penjara. Ya. Tapi kemudian sempat beberapa kali melakukan interaksi sehingga menjadi teman pribadi. Sehingga ada komunikasi melalui surat. Tapi sebetulnya ayah saya pernah melihat hasil karya beliau sebelum beliau masuk penjara, tapi ayah saya belum kenal dengan beliau. Kenalnya itu setelah keluar? Yes, sesudah keluar. Tahun 78 itu ya? Ya, sesudah tahun 78. Kalau lukisan dibeli Pak Ci langsung atau dari perantara atau dari pihak lain? Ayah saya beli lukisan beliau yang pertama kali dapat dalam satu jumlah terbesar ya adalah langsung dari sebuah bank yang memang memegang koleksi-koleksi beliau. Jadi itu koleksi yang sekali ayah saya dapat cukup banyak, hampir 30 buah. Kemudian sudah itu ayah saya sayang dalam hal ini mendapatkan tugas mengumpulkan satu persatu. Ada beli dari auction, ada beli dari kolektor. Sekarang masih ada yang nawarin? Banyak Pak, banyak. Tapi nggak ada yang lolos Pak. Nggak ada yang lolos? Ada 1-2 lolos tapi bukan masterpiece lah. Ada 1-2 lolos. Banyak sekali yang tiruannya banyak sekali ya. Tapi bukan masterpiece lah.
dua wanita sedang makan. Juga era 71 masih di dalam beliau. Iya. Ini juga merakyat sekali ya. Sangat kerakyatan. Ya. Nih lihat juga menangkap kupu-kupu tahun 80. Ini sudah di luar, ini sudah luar. Ya, jadi kita lihat gayanya kebaya, ada apa actionnya itu sedang aktivitas sehari-hari lah ya. Betul. Perempuan berdada penuh, monyong gitu. Indonesia banget. Pakai sanggul ya Bu ya. Dan kalau dipikirkan warna-warna ini sebetulnya warna yang sangat modern pada saat itu tahun 80 tidak banyak pelukis keluar dengan warna-warna sangat bold begitu ya, bold dan cerah lah gitu. Tapi dia sudah tahu bahwa inilah yang yang menurut dia adalah indah dan dia all out lah gitu. Ini tukang duren. Ini betul Indonesia banget tuh. Tukang duren. Kalau penjual duren semuanya seatraktif gini mah duren mah menjadi bisnis yang sangat maju ya. Oke, tukang duren. Dan ini terakhir nih, ke pasar. Iya, ini tahun 60, jadi sebelum masuk ya Bu ya. Benar. Ada murang. Aneh lah, kita ini sebuah misteri ya. Ini main layangan. Tapi waktu itu maaf ya, dengan keterbatasan beliau juga kan nggak mungkin mendapatkan cat-cat seperti ini. Ya, ini kualitas cat juga ya Bu ya? Cat-cat ini kalau Bapak membaca buku Hendra Gunawan saya, yang saya akan berikan Bapak, itu mereka buat sendiri dari bahan-bahan alamiah. Jadi beli biji-bijian tertentu, buah-buahan tertentu, diulek-ulek, terus dipakai cat dicampur dengan minyak dari toko cat, baru dimasukin dalam kaleng-kaleng. Jadi mereka tidak mungkin mendapatkan gambar warna seperti walaupun mereka mau, karena ini lumayan kanvasnya. Tapi ada beberapa kanvas yang cuma dari karung goni Pak, kain pembungkus. Karena adanya cuma itu dulu ya? Beras ya. Jadi it's that traditional. Jadi saya rasa sih mungkin saja Pak Hendra sudah mau membuat gambar seperti itu. Tapi pada saat itu kan nggak mungkin. Tidak tersedia. Ya, saya akan melanjutkan bincang-bincang saya dengan Ibu Rina Ciputra, putri sulung dari Bapak Insinyur Ciputra yang menjadi idola bagi banyak orang, terutama spirit entrepreneurship-nya. Saya berkali-kali waktu beliau masih hidup mendampingi beliau dalam banyak panggung, dan saya mendamping beliau ceramah, entrepreneurship-nya keren banget, and I learn a lot from him. Terima kasih Bu, Ibu Rina sudah menerima saya di sini. Ya, terima kasih Pak. Bu, kalau boleh tahu apa sih tujuan Pak Ci mengoleksi lukisan demikian banyak dan membuat museum yang saya tahu, wah nggak ada hitungan untungnya itu ya sebagai seorang pengusaha. Ayah saya adalah seorang arsitek. Yap. Dan ayah saya pernah mengatakan, ayah saya mempunyai dua pilihan. Kalau seandainya dilahirkan kembali, apa menjadi seorang arsitek atau menjadi seniman. Jadi memang darah senimannya ada sangat besar. Tapi dengan waktu yang sama juga beliau tahu, ya kalau untuk cari uang ya tentu harus menjadi arsitek atau pengusaha dulu. Dan seorang pengusaha tetap bisa menjadi seniman. Jadi itu yang ayah saya lakukan. Jadi jiwanya itu masih jiwa seorang seniman. Kedua, ayah saya hanya pernah berpikir bahwa karena kecintaannya dengan lukisan, khususnya lukisan Hendra Gunawan, perlu memerlukan sebuah tempat di mana ayah saya bisa men-share share kebesaran daripada lukisan Hendra Gunawan. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau lukisan-lukisan tersebut diletakkan di sebuah tempat umum. Kalau tidak ya hanya dalam rumah pribadi atau mungkin juga dalam gudang lah begitu. Jadi waktu ayah saya membangun kompleks Ciputra World ini, ayah saya melakukan survei. Setiap mall itu harus mempunyai identity, harus mempunyai sebuah ikon. Ada yang punya ice skating, ya ada yang punya bowling alley. Nah, ayah saya mau punya apa? Ayah saya bilang, ayah saya mau ada museum. Kebetulan ayah saya punya koleksi Hendra Gunawan yang sebagian besar tidak pernah dilihat oleh umum. Ayah saya ingin berbagi, memperlihatkan kecintaan ayah saya terhadap seni lukis lah begitu. Jadi kemudian terbit rencana, dalam Ciputra World ini akan bangun sebuah museum. Nah kan nggak mungkin hanya museum aja ya, tanggung lah gitu ya. Mau museum aja ya tidak cukup menarik, tidak cukup seksi gitu. Jadi kemudian
tergerak. Oke, selain museum kemudian ada galeri, dan selain galeri juga ada sebuah tempat pertunjukan. Yaitu teater lah gitu. Teater, ya. Jadi itu akhirnya sudah itu diputuskan, maka kita kemudian mengkonvert lantai 10 sampai lantai 11 sampai lantai 13 menjadi pusat seni yang kami namakan Ciputrapreneur. Artpreneur, Ciputrapreneur. Masih ada preneur ya, karena beliau harus ada karena entrepreneurship ya. Karena ini tempat ini ayah saya ingin menjadi platform buat para artis lokal untuk memakai platform ini untuk mengeksposkan mereka punya hasil karya, mereka punya kehebatan, mereka punya seni, sehingga satu waktu tuh mereka tuh bisa membawa hasil karya mereka atau melakukan pertunjukan itu di luar negeri. Dengan waktu yang sama juga tempat ini bisa dipakai sebagai ajang pertunjukan atau ajang pameran dari pihak luar kemari, sehingga orang kita tuh bisa belajar dari mereka. Intinya ya saya mau ada terjadi pertukaran, kolaborasi, saling belajar, dan semua ini kan tentu perlu satu wadah. Wadah ini adalah Ciputrapreneur. That is the main idea kenapa tempat ini dibentuk. Secara investasi ini merupakan CSR daripada grup kami. Ya, CSR, dari Ciputra Group itu menyumbangkan tempat ini dan semua investasinya kepada masyarakat. Tapi dalam hal operationnya, running cost, saya kebetulan yang memimpin manajemen untuk supaya bisa sustainable. Dan saat ini kita berhasil menutupi biaya operation, tapi tentu seperti saya katakan kalau biaya investment itu di cover oleh grup kami. Ya. Udah nggak dihitung lah investasinya Bu ya? Iya, karena tidak mungkin kembali. Operasional sehari-hari. Tidak mungkin kembali. Karena ini adalah apa? CSR atau Corporate Social Responsibility dari Ciputra Group. Oke. Iya. Dan kok jatuhnya ke Ibu ya? Ya, kan Pak Ci punya berapa? 4 ya? Iya, saya bersaudara 4, saya yang paling tua. Memang kecintaan seni saya sudah tumbuh dari saya kecil. Saya walaupun tidak sekolah art, tapi saya menyenangi sebuah keindahan, sesuatu yang berseni lah begitu. Dan memang waktu itu kebetulan saya yang pulang lebih awal dari adik-adik saya dari luar negeri, dan pada saat itulah ayah saya mulai mengumpulkan Hendra Gunawan secara agresif. Saya kembali dari luar negeri tahun 1980. Ibu dari mana? Dari Claremont ya? Dari Los Angeles, Claremont ya? School. Saya pernah di situ loh Bu, dekat-dekat situ lah. Pomona, West Pomona itu One Comrade. Wah, Pomona sekolah yang susah Pak. Saya cuma persiapan Bu, kemudian saya ke Miami, but I know it well. Berapa teman saya sekolah di Claremont. Iya, betul-betul. Ya. It's a small school lah. Tapi keren. Di San Bernardino. Jadinya, jadi karena saya yang pertama, saya kembali tahun 1980, ya kemudian seperti saya katakan ayah saya mulai agresif mengumpulkan lukisan, jadi saya mendapatkan tugas tersebut lah. Jadi akhirnya ya memang sampai sekarang masih saya yang. You like it atau satu keterpaksaan? Yes, I enjoy. I enjoy doing it. I can feel the spirit of my father when I'm doing this job, and I can really feel that he's still around me, and saya tuh menghayati perjuangan ayah saya dalam hal-hal yang ayah saya lakukan lah gitu. Jadi to me I think it's a very good experience, a very good process. For me, individually lah, as a person, I think. Apa yang Ibu pelajarin dari Pak Ci ya, yang menjadi pegangan sampai sekarang? Yang saya pegang tentu adalah ayah saya itu sangat profesional. Makanya itu yang ayah saya terapkan kepada seluruh anggota daripada Ciputra Group. Integrity and professional lah, itu saya rasa yang ayah saya tanamkan. And I do know that ayah saya itu artinya terus terang berkeringat, bekerja keras, bekerja to the point that he give everything untuk membangun grup inilah. Jadi terus terang ya, kadang-kadang kita juga malu karena kita tuh cuma terima benefitnya, terima buahnya. Tapi mempertahankan tidak gampang Bu.
memang betul. Tapi apa anak-anak, cucu-cucu ya, itu semua artinya mendapatkan kesempatan di grup mendapatkan semua, ya? Sesuatu yang memang kita dapat nikmati karena waktu muda ya saya kerja keras sekali. Jadi itu saya rasa sesuatu dulu saya kan sekolahnya di Jalan Samanhudi, rumah kami rumah kecil banget sewa lah di depan, kita namakan Cibiset, sekarang namanya Cipto Mangunkusumo. Jadi saya kan ke sekolah naik sepeda tuh diantar oleh seorang kurir. Pulang diturunin di kantor di Senen. Senen Raya ada sebuah kantor kecil Pak, bergedung tinggi kayak bentuk kayak tower kecil gitu. Itu kantor awal dari PT Pembangunan Jaya. Jadi terus terang saya mengalami hal-hal di mana kalau saya pulang sekolah, ayah saya lagi tidur di atas meja kerja. Meja kerjanya tuh meja rapat ya, kurang lebih ukurannya mungkin 1 kali 2 meter apa 2,5 meter. Tidur di situ? Tidur di situ, tidak ada AC. Tapi saya pulang sekolah di situ, nanti saya pulang sama ayah saya. Jadi ayah saya tidur situ istirahat lah gitu ya, menggeletak gitu ya. Ya boleh bilang meja kayu bagaimana ya, kita kan sekarang disuruh tidur di atas lantai mungkin nggak kuat, apalagi nggak ada AC gitu ya. Tapi ayah saya tuh tidur situ loh. Just ambil siesta 1 jam, 1,5 jam supaya bisa relax lah gitu. Jadi saya melihat tuh bahwa ayah saya tuh punya kegigihan dan punya fokus untuk bagaimana caranya supaya maju. Sebab ayah saya tahu hanya dengan hasil keringat sendirilah ayah saya bisa menaikkan standar hidup beliau, bisa mempunyai satu perusahaan karena memang tidak dapat warisan ataupun dapat apa-apa dari orang tua ya. Jadi semuanya kan hasil karya sendiri. Tadi saya pikir Pak Ci itu bukan hanya seorang pekerja keras ya, tapi beliau tuh very smart ya dan sangat kreatif. Saya diceritakan Bu, bagaimana beliau membangun Ancol, membangun Dufan, membangun PIM ya, Pondok Indah Mall. Saya diceritain oleh Pak Teddy Bu, bagaimana dulu dia berantem, ada arsitek dari Jerman, beliau suruh pulang segala macam ya. Dan perjuangan beliau menembus Vietnam ya, yang juga is very smart idea. Betul. Yang ada punya properti di Vietnam, di tempat lokasi yang sangat prestigious ya. Iya, betul. Saya tahu bagaimana Pak Ci melakukan pendekatan. Betul. Iya. Ya, saya menikmati prosesnya. Prosesnya nanti kalau itu is always become his baby lah gitu. Kalau udah babynya udah bisa jalan, udah merangkak, udah jalan ya dilepasin, cari lagi yang perlu bantuan lagi. Baik, ini penutup nih. Saya cuma ingin memberitahu bahwa di sini ada satu gedung teater, yang keren banget, yang sangat memenuhi syarat untuk kita membuat pertunjukan seperti Broadway ya. Walaupun cukup kecil tapi itu oke lah. Jadi menurut saya sebagai warga Jakarta kita harus mendukung bagaimana supaya gedung itu tetap terisi ya dengan tontonan-tontonan yang membuat Jakarta Indonesia menjadi tidak hanya dikenal kalau kunjungan hanya ke pantai, hanya ke mall. Jakarta malah tidak punya pantai kecuali ke Ancol ya Bu. Betul. Pantainya pun harus bayar lagi masuk ke dalam. Jadi menurut saya mari kita dukung. Bu, kalau ada seniman yang ingin berpameran di sini atau ingin memanfaatkan gedung teater kita, bagaimana caranya? Ya, dengan senang hati hubungi kami Pak. Maksudnya kami melakukan bermacam-macam terobosan dalam hal melakukan acara di tempat kami. Bisa biasanya mereka datang mungkin sudah mempunyai sponsor atau berkolaborasi dengan kami. We have open up. Jadi bisa membantu mencari sponsor juga Bu ya? Karena Ibu punya rekanan ya? Cari sponsor tidak Pak, karena bagi saya posisi kami agak susah kalau kami minta sponsor. Tapi biasanya kami bisa berkolaborasi dengan seniman tersebut dan melihat kita cari jalan keluarnya. Kita cari keluar. Yang penting dibantu ya Bu ya? Bersama lah. Thank you Bu Rina. Iya, sama-sama. Salam sehat terus. Senang banget saya. Karena waktu saya masuk ke sini 4 tahun 5 tahun lalu nggak begini koleksinya ya. Iya betul. Ini Hendranya banyak tapi ada berapa yang lain. Betul. Karena saya tahu Pak Ci juga tidak hanya mengkoleksi Hendra Gunawan. Walaupun kalau tanya siapa kolektor Hendra Gunawan paling banyak, jawabannya Pak Ciputra. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.